Sering banget kita dengar kata sabar, tapi apa sih artinya sabar? Cuma diam, pasrah, dan nerima keadaan gitu aja? Kalau kita pikir, sabar itu cuma buat orang lemah, yang gampang nyerah, kita salah besar. Hari ini kita akan bedah ulang konsep sabar, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai kekuatan super yang paling kita butuhkan di dunia modern, yang serba cepat dan penuh tekanan. Sabar dalam Al-Quran itu bukan sikap pasif, tapi sebuah kekuatan aktif, sebuah daya tahan mental yang luar biasa. Coba deh kita lihat ayat ini. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Kenapa sabar disebut sebagai penolong? Karena di era informasi ini, sabar adalah filter mental kita. Bayangin, kita hidup di zaman di mana jempol lebih cepat dari pikiran. Buka media sosial, ada yang pamer kesuksesan, kita langsung minder. Ada yang kasih komentar pedas, kita langsung panas. Ada berita hoax, kita langsung ikut nyebar. Nah, sabar di sini berfungsi sebagai tombol jeda. Jeda untuk nggak langsung meledak, jeda untuk nggak langsung merasa kalah, jeda untuk mikir dulu sebelum bereaksi. Tanpa filter ini, kesehatan mental kita bisa hancur lebur, digempur informasi setiap hari. Sabar itu yang menjaga kita tetap waras. Kedua, sabar itu soal proses. Dunia sekarang kan memuja kepuasan instan. Kita pengen kaya mendadak, sukses dalam semalam, diet berhasil dalam 3 hari. Al-Quran ngajarin kita sebaliknya. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menonayokan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini ngasih tahu kita bahwa setiap usaha itu ada nilainya. Meskipun hasilnya nggak langsung kelihatan, sabar itu bukan diam, tapi terus melangkah. Sabar itu adalah seorang karyawan yang jujur merintis karier dari bawah. Sabar itu adalah mahasiswa yang jungkir balik, ngerjain skripsi. Sabar adalah seorang konten kreator yang terus bikin video walau penontonnya masih sedikit. Konsistensi mengalahkan intensitas. Terus bergerak, meski pelan, itu esensi dari sabar. Ketiga, sabar adalah kekuatan saat menghadapi ketidakpastian. Ini mungkin yang paling berat. Kehilangan pekerjaan, masalah ekonomi, atau ditinggal orang yang kita sayang. Al-Quran bilang, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Perhatiin. Ayat ini nggak bilang jangan sedih atau jangan takut. Perasaan itu wajar. Tapi ayat ini bilang, bersabarlah. Sabar di sini artinya resiliensi. Kemampuan untuk bangkit lagi setelah jatuh. Saat rencana hidup kita berantakan, sabar itu ibarat jangkar yang membuat kita tetap stabil. Kita percaya, di balik semua ini, pasti ada skenario Tuhan yang jauh lebih baik. Sabar itu yang membuat kita nggak patah saat dihantam badai kehidupan. Keempat, sabar dalam interaksi sosial. Ini soal kecerdasan emosional. Dalam dunia yang penuh perdebatan, di mana semua orang merasa paling benar, sabar adalah kemampuan untuk menahan diri. Al-Quran bilang, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Sabar bukan berarti kita membiarkan diri diinjak-injak, bukan. Tapi sabar adalah memilih untuk tidak membalas racun dengan racun. Kita sadar bahwa membalas kebencian hanya akan menguras energi kita dan merusak kedamaian hati kita sendiri. Ini adalah kecerdasan emosional tingkat tinggi. Tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam demi menjaga kewarasan. Jadi, sabar itu bukan kelemahan. Sabar adalah keteguhan saat dunia menyuruhmu menyerah. Sabar adalah ketenangan saat dunia memaksamu terburu-buru. Dan sabar adalah harapan saat semua pintu seolah tertutup. Sabar adalah bentuk tertinggi dari rasa percaya bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, kita punya kendali penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Sekarang, mari kita lihat sabar dari sudut pandang motivasi modern. Kalau kita terjemahkan, sabar itu adalah strategi psikologis yang
sangat powerful. Ada 4 pilar kekuatan di dalamnya. Pilar pertama, sabar sebagai kemampuan menunda kesenangan atau astoris, delayed gratification, astoris. Ada sebuah riset psikologi terkenal, astoris, Stanford Marshmallow Experiment. Astoris, anak-anak dikasih pilihan, makan 1 marshmallow sekarang, atau tunggu sebentar dan dapat 2 marshmallow. Hasilnya, anak-anak yang mampu menunda kesenangan terbukti lebih sukses dalam hidup mereka di kemudian hari. Ini relevan banget sama kita sekarang. Kita mau viral sekarang, mau kaya sekarang, mau diakui sekarang juga. Sabar adalah kekuatan untuk terus bekerja keras pada sesuatu yang hasilnya mungkin baru kelihatan 5 atau 10 tahun lagi. Narasi batin orang yang sabar itu begini. Saya tidak butuh pengakuan hari ini. Saya sedang membangun pondasi yang kokoh, agar saat saya sampai di puncak, saya tidak mudah runtuh. Pilar kedua, sabar sebagai grit, yaitu kombinasi antara kegigihan dan semangat untuk tujuan jangka panjang. Angela Duckworth, seorang psikolog, menemukan bahwa kunci sukses bukanlah bakat, tapi grit. Al-Quran bahkan sudah menyebutkan ini ribuan tahun lalu. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Lihat perbandingannya. 1:10. Artinya, orang yang sabar punya daya ungkit mental yang berkali-kali lipat lebih kuat. Bakat itu penting, tapi tanpa daya tahan, bakat nggak ada artinya. Saat kamu punya sabar, kamu bisa bilang ke diri sendiri, masalah yang saya hadapi mungkin besar, tapi karena saya punya daya tahan, kapasitas mental saya jauh lebih besar dari masalah itu sendiri. Kamu gak akan gampang menyerah. Pilar ketiga, sabar sebagai kendali diri atau emotional regulation. Sering banget kita kehilangan peluang besar cuma karena satu momen amarah atau keputusan impulsif. Motivasi sejati itu bukan tentang terus-terusan merasa semangat. Bukan. Motivasi sejati adalah tentang tetap berjalan saat semangat itu hilang. Sabar adalah pengatur suhu emosi kita. Saat kamu merasa jenuh, kecewa, atau sakit hati karena perlakuan orang lain, sabar mencegahmu melakukan tindakan destruktif yang bisa merusak masa depanmu sendiri. Kamu jadi bisa berpikir, saya tidak akan membiarkan perasaan sesaat menghancurkan apa yang sudah saya bangun bertahun-tahun. Saya tetap pegang kendali atas hidup saya. Dan pilar keempat, sabar sebagai astoris, growth mindset astoris, atau pola pikir bertumbuh. Dalam Al-Quran, sabar itu sering banget disandingkan dengan syukur. Ini adalah kombinasi yang luar biasa. Sabar menjaga kita agar tidak menyerah saat sulit. Syukur menjaga kita agar tetap bahagia dengan apa yang sudah kita punya. Orang yang punya pola pikir ini melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya. Kegagalan hanyalah satu bab yang harus dilewati menuju akhir yang bahagia. Dia yakin dengan janji Tuhan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi, kesulitan ini bukan tembok penghalang, tapi anak tangga. Dia berkata pada dirinya, saya hanya perlu terus melangkah dengan tenang, karena di atas sana ada pemandangan yang indah menanti. Jadi, gimana cara kita mempraktikannya hari ini? Coba ubah narasi batin kita. Dulu mungkin kita sering bilang, kenapa sih masalah ini nggak selesai-selesai? Aku capek sabar. Sekarang, coba ganti jadi, saya sedang melatih otot mental saya. Setiap detik saya bersabar. Kapasitas saya sebagai manusia sedang diperbesar oleh Tuhan untuk menerima hal-hal yang lebih besar nanti. Ingat, sabar bukan tentang menunggu tanpa melakukan apa-apa. Sabar adalah tentang terus bekerja, terus berusaha, terus melangkah dengan penuh keyakinan. Meskipun hasilnya belum tampak di mata. Sabar adalah senjata rahasia orang-orang yang berhasil mencapai hal-hal besar dalam hidup. Coba sekarang kamu pikirkan. Adakah satu target atau impian yang saat ini sedang membuatmu merasa lelah karena tak kunjung tercapai? Mungkin itu skripsi yang macet, bisnis yang belum profit, atau karier yang terasa stagnan. Apapun itu, jangan menyerah. Terapkan konsep sabar aktif ini.
Terus bergerak, latih otot mentalmu, dan percaya bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang membangun sesuatu yang luar biasa untuk masa depanmu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan perspektif baru tentang kekuatan sabar.